Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview saham Sido, memenuhi permintaan penonton setia kami yang sudah mencantumkan di kolom komentar. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Review ini singkat sehingga Anda bisa langsung menikmatinya, tidak perlu berlama-lama. Siapa yang nggak tahu Sido muncul ya? Produk-produknya cukup terkenal. Tolak angin, alang sari, kunyit asam, belum lagi uh, produk dengan kemasan premium seperti ini ya. Kami juga pernah mengkonsumsi dan luar biasa. Dan tolak angin aja ada banyak variannya. Jadi istilah katanya itu siapa yang nggak mengenal produk Sido muncul. Bahkan sampai yang namanya jamu dari sehat wanita sampai pria perkasa Sido muncul punya. Lalu bagaimana dengan sahamnya? Nah ini dia. Banyak yang bertanya-tanya karena pemegang saham Sido muncul tuh sangat banyak sekali. Dan banyak yang bertanya-tanya kenapa kok harganya turun terus, terutama di tahun 2023. Kalau Anda lihat ya, ini grafik one year itu sejak tahun 2023 ini Januari ya, itu tidak membaik sampai sekarang 600. Bahkan kalau kita rentang di 5 tahun terakhir itu kita lihat bahwasanya harga sekarang itu mirip dengan harga di pertengahan tahun 2020. Jadi kalau yang investasi udah 3 tahun lebih itu sama aja intinya gitu. Jadi menimbulkan pertanyaan, kenapa? Mari kita lihat fundamental, karena bagaimanapun kami berkeyakinan saham itu akan tercermin dari sisi fundamental kebanyakan ya. Yang pertama, sebetulnya kalau kita lihat laba rugi itu nggak begitu bermasalah. Kita lihat lebih baik tahun 2002, 2023 ya. Labanya kalau kita lihat dua kuartal ini kan totalnya 448 ya. Yang ini juga nggak beda tipis gitu loh. Ini hanya 446. Jadi sebetulnya naik walaupun cuma naiknya 2 miliar. Jadi nggak naik, nggak turun sebetulnya menurut kami. Kalau hanya 2 miliar itu jadi stagnan aja. Harusnya kalau dari sisi saham kan berarti sahamnya juga stagnan. Tapi ini enggak. Tapi perlu diingat ya, memang tahun 2021 adalah pencapaian yang luar biasa. Karena waktu itu masa COVID ya. Jadi masa COVID banyak yang minum jamu, ini luar biasa pencapaiannya. Jadi bisa jadi orang agak kecewa dengan pencapaian yang terus menurun gitu, seolah-olah seperti itu. Berikutnya, kalau dilihat dari ini fundamentalnya standar, earning yieldnya di bawah 10%, nggak begitu bagus, artinya bukan saham yang murah. Karena bisa lihat price to book value-nya 5, price to sales 4, pair-nya 16. Jadi nggak. Tapi kok banyak yang suka ya karena produknya sulit untuk dihindari di pasar, semuanya memakai. Nah, tapi alasan saham yang turun apa? Menurut kami ini, net income-nya itu tidak tumbuh, bahkan berkurang. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan kenapa kok sahamnya turun. Masa Sido muncul yang begitu besar, yang namanya begitu dikenal dengan tolak anginnya, kok bisa turun gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan. Padahal kalau kita lihat, kalau Anda bertanya kok PBV-nya 5 mahal banget, ingat ini perusahaan dengan net profitnya sampai 19%. Jadi wajar jika segitu. Berikutnya, kata kuncinya sebetulnya di dividen. Kenapa saya katakan di dividen? Jadi dividen di angka sekarang itu 6%, itu sudah besar. Makanya kalau misalkan ada pertanyaan ini saham turun terus nggak? Akan ada masa di mana saham ini mulai akan diakumulasi. Lihatnya dividen aja. Karena apa? Kalau pendapatan tetap, dividennya kan estimasinya tetap. Walaupun tahun kemarin tuh payout ratio-nya di atas 100%. Ya jadi nunggu aja, istilah katanya sampai dividennya itu agak besar gitu, biasanya ada yang nahan. Berikutnya, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, kenapa kok turun? Maka kita lihat beritanya.
Di berita disebutkan apa? Daya beli masyarakat cenderung mengalami penurunan karena untuk kelompok pendapatan menengah ke bawah dipengaruhi oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Ya, jamu, suplemen, pada akhirnya nggak begitu banyak dibeli lah, intinya gitulah. Berikutnya, kalau dari sisi volume belum ada yang nahan. Anda jangan jadi superhero di pasar modal yang membeli waktu saham itu turun dan Anda berusaha nahan, nggak ada. Bahkan pada bulan Agustus itu terjadi distribusi yang sangat besar. Ya. Dan kalau kita lihat di grafik-grafik yang akhir-akhir ini nih, potensinya masih seimbang, ya seimbang. Merahnya banyak, hijaunya juga mulai banyak, tapi belum ada tanda-tanda ada yang menahan dengan besar, itu nggak ada. Jadi kalau melihat ini wait and see. Nah, kata kuncinya kalau saham Sido itu gini loh. Kalau Anda mau sukses di saham, ya, saya juga belajar lah untuk itu. Jadi pahami logika bisnisnya Sido Muncul. Apa itu? Kalau banyak orang yang sakit, pendapatan akan naik. Ya entah pilek-pilek itu, dia kan butuh suplemen gitu, makanya dia beli. Bukan berarti kita berharap Indonesia sakit, enggak, tapi logikanya seperti itu. Tapi kalau kebutuhan pokok naik, pembelian akan turun. Ingat, banyak konsumennya itu dari menengah ke bawah karena jamu dan tolak angin itu kan cara singkat untuk menyelesaikan gitulah sebuah persoalan kesehatan. Nah, kemudian kalau ekonomi bagus, menengah ke bawah itu bagus, pendapatan akan naik. Jadi seperti itu. Maka kalau Anda ingat, kenapa kok masa COVID Sido Muncul itu berjaya sahamnya? Karena banyak orang yang sakit, butuh suplemen, butuh vitamin. Kalau Anda berharap waktu itu kejayaan Sido Muncul datang lagi, produk penjualannya ya akan sulit, butuh waktu lah intinya untuk menyamai itu. Nah, saham Sido itu gini. Saham ini bukan berbasis sentimen seperti saham energi. Misalnya minyak naik, dia akan naik. Enggak. Ini beda. Ini saham yang slow motion lah istilah katanya. Nah, kalau Anda pengen megang, ini pegangnya jangka panjang. Jangan jangka pendek. Kalau ada pertanyaan, lah itu jangka panjang udah 3 tahun jeblok juga. Wah, tunggu dulu nih, tunggu dulu. Nah, saham ini kalau seperti ini justru lebih baik ketika labanya turun Anda beli. Kenapa? Karena ketika laba turun, harganya pasti biasanya jatuh tuh. Nah, saham seperti ini tuh mudah recovery lah, walaupun mungkin recovery-nya tidak dasar, tapi mudah untuk kembali kinerjanya. Jadi nantinya naik lagi. Tapi memang Sido itu sudah melewati masa emas. Masa emas di masa waktu itu COVID. Untuk mengulang itu butuh waktu, mungkin 3 tahun yang akan datang atau berapa tahun. Jadi jangan berharap istilah katanya meledak itu, menurut saya ya sulit lah. Kalau dari sekuritas itu rekomendasinya ya itu lebih banyak yang hold, buy-nya 10, sell-nya ada 4, tapi masih ada yang sell, jadi masih masih pesimis gitu loh, tidak semuanya optimis. Nah, menurut kami nih, kalau Anda pengen megang saham jangka panjang, Sido salah satu pilihan. Tapi kalau mau masuk, tunggu dulu, ada yang menahan. Nggak ada soalnya ini, tunggu ada yang menahan karena sedang fase bearish. Nah, kalau mau masuk, perhatikan rasio dividen. Kemungkinan kalau rasionya 6%, maka akan ada yang nahan. Estimasinya harganya 550-an lah. Itu mungkin baru ada yang nahan. Pelan-pelan ya, tapi maksudnya pelan-pelan karena ini saham-saham yang slow gitu. Nah, tapi jika Anda sudah di dalam, sabar. Ya, sabar aja, ini kan turun gitu. Jika ada dana, average down karena kemungkinan untuk menemukan kemungkinan sudah akan menemukan dasarnya. Tapi ini semuanya perkiraan karena semuanya akan ditentukan mekanisme pasar. Saran saya kalau misalkan Anda ragu ya jangan, tapi kalau Anda yakin silahkan. Karena bagaimana teman di pasar modal itu keyakinan biasanya mendorong yang namanya keuntungan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga review ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, cantumkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.